Libra, apa kabar? Semoga kalian baik-baik aja ya. Oke Libra, ini adalah general reading untuk kalian Libra Sun Moon Rising ya. Kita akan bahas kira-kira bagaimana sih perasaan orang yang dealing dengan kalian. Karena ini general reading, jadi ini memang tidak harus resonate dengan semua Libra Sun Moon Rising di luar sana. Ambil yang resonate. Kalau nggak paham dengan poin yang disampaikan, artinya nggak resonate, pesannya bukan untuk kalian, jadi jangan dipaksakan ya. Dan energi general reading ini juga bisa vice versa. Aku sarankan kalian, terutama yang baru datang di channel ini, untuk membaca description box, oke? Baik, itu aja. Kita langsung saja menuju ke pembacaan. Di sini aku sudah memilih kartu ya, aku sudah shuffle dan sudah terpilih kartu dari 3 oracle cards buatan aku. Ada Life as We Know It Oracle, The Dust Tipping Oracle, dan Ocean of Emotions ya. Kita langsung buka saja. Dan sebelumnya kalau yang kuliah di sini, yang dealing di sini itu selain Libra Sun Moon Rising ada Capricorn, ada Virgo, ada Aquarius, ada Scorpio, ada Taurus, dan ada Leo. Itu kalau yang kuliah di sini ya. Di sini ya. Sebelumnya aku kasih tahu dulu bahwa di sini itu ada yang suka stalking. Mungkin mereka ya yang suka stalking kalian gitu ya. Di sini ada Page of Swords, ada Devil, sama ada Eight of Pentacles. Jadi kalau aku lihat dari 3 kartu ini, mereka ini suka melihat kalian dari jauh, ya. Bisa dibilang stalking gitu ya. Dan setiap mengamati kalian, setiap melihat kalian dari jauh, mereka selalu mendapatkan trigger gitu untuk kembali sama kalian, untuk mendapatkan kalian lagi. Sebenarnya desire itu ada dalam diri mereka ya, cuman berusaha mereka kubur gitu ya. Tetapi gimana ya, orang kalau mau move on ya pertama memang jangan stalking gitu. Kalau mereka sering stalking itu artinya mereka memberi bensin pada desire yang masih ada itu gitu, sehingga ya mereka jadi selalu passionate gitu, itu selalu membara dalam diri mereka untuk kembali, bukannya move on gitu ya, jadi gagal move on-nya gitu. Jadi kalau aku lihat di sini di kartu Page of Swords ini, mereka itu mengamati kalian, dan setiap mengamati kalian, desire yang ada dalam diri mereka itu jadi mendapatkan trigger dari aktivitas stalking itu ya, trigger yang membuat desire itu kembali kayak membara gitu ya. Jadi mereka makin passionate lagi ya, mencari cara untuk bersama kalian lagi. Mereka tergoda untuk kembali sama kalian lagi gitu. Itu kalau aku lihat di sini ya. Dan sebenarnya kalau aku lihat di sini ada 5 of Cups dan ada 5 of Swords juga ya. Jadi sebenarnya mereka itu juga bersedih gitu ya. Kalau aku lihat di sini mereka sedih karena mereka belum bisa melepaskan kalian. Di sini ada 4 of Pentacles gitu. Jadi ya kalau aku lihat di sini sebenarnya mereka itu dari luar, dari pikirannya gitu ya, dari luar yang berusaha mereka tampakkan, dan dari pikirannya mereka berusaha menekankan bahwa mereka mau move on gitu. Tetapi balik lagi, kalau namanya orang mau move on itu harus diikuti sampai dalam. Tapi ini kan enggak. Di 4 of Pentacles ini kelihatan bahwa mereka masih menyimpan kalian. Ada bagian dari diri mereka yang paling dalam, inti dalam diri mereka gitu. Mereka masih menggenggam itu, masih belum bisa let it go. Apalagi di sini di bottom of the deck, di sini ada let it go ya, dari The Dust Tipping Oracle, dan di sini ada Heart and Homeland. Kalau aku lihat di sini mungkin sebenarnya secara sadar pun mereka merasa mereka harus move on gitu ya. Mereka juga sudah berusaha untuk move on gitu. Cuman ketika mereka berusaha move on, mereka seperti terpanggil untuk kembali gitu kalau aku lihat di sini ya. Dari kartu ini kalau aku lihat seperti itu. Ya, oke.
Dan sebenarnya kalau aku lihat di sini kesalahan mereka itu juga ya, kalau memang mau move on ngapain sering stalking gitu ya. Itu kan membuat siapapun akan jadi gagal move on gitu. Jadi kalau stalking itu adalah aktivitas yang semacam memberikan trigger pada orang tersebut untuk terus stay pada obsesinya. Jadi gimana ya? Ya itu adalah trigger gitu. Jadi mereka memberikan trigger pada diri mereka sendiri untuk kembali sama kalian gitu. Itu kalau aku lihat di sini. Passion itu ada dalam diri mereka untuk kembali sama kalian ya. Di sini ada toxic. Let's do that toxification. Aku melihat kemungkinan hubungan kalian sebelumnya ini cukup terasa toxic ya. Ya, kemungkinan ini masalah karakter. Ya, masalah ego ya. Ya gitu sih kelihatannya di sini ya, yang membuat kemarin itu tidak berhasil gitu ya. Jadi yang menguasai di situ adalah ego gitu. Ditambah karakter kalian mungkin sama-sama keras, tapi ya gimana ya, namanya juga karakter orang. Tinggal kalian menemukan komunikasi yang tepat atau enggak gitu ya. Jadi kalau aku lihat di sini yang bermain di sini adalah ego dan passion gitu ya. Seseorang yang dikuasai oleh ego, passion, dan obsesi itu susah memang untuk melihat gambaran yang objektif gitu. Seperti itu ya. Jadi akhirnya dia kayak nggak melihat jalan keluar di situ. Dia atau mereka atau siapapun yang berada di situasi itu nggak melihat jalan keluar karena sudah dibungkus dengan itu sih sebenarnya, ego, obsesi, passion itu yang selalu menggiring pikiran mereka gitu ya. Seperti itu sih kalau aku lihat. Jadi kayak mereka punya passion sama kalian, mereka terobsesi sama kalian, tetapi egonya itu juga menguasai gitu. Sehingga itu yang membuat mereka jadi hanya sekedar marah gitu ya. Dan kayak gimana ya? Kalau aku lihat sih lebih kayak marah tapi tanpa arah gitu. Gimana ya? Orang marah tapi tahu arahnya kemana sih nggak apa-apa. Ini marah, passionnya besar, desire-nya besar, obsesinya besar sama kalian gitu ya kan. Tapi marah itu juga karena egonya gitu. Tapi sayang sekali karena ditutupi oleh ego tadi, semuanya jadi nggak terarah gitu. Dia jadi nggak bisa berpikir secara jernih lah intinya gitu ya. Akhirnya kan menyulitkan mereka, kayak ingin mendapatkan, tetapi balik lagi ego itu selalu bertubrukan dengan langkah itu gitu loh. Jadi mereka kayak merasa hancur sendiri jadinya di situ kalau aku lihat. Padahal mereka punya harapan yang besar buat kalian, buat hubungan kalian maksudnya. Karena di sini ada Ten of Pentacles gitu. Jadi sebenarnya ada keinginan untuk serius pada hubungan ini gitu ya. Toxic, let's do the toxification. Kalau aku lihat di kartu ini, ada yang merasa hubungan itu cukup toxic dan ada yang merasa sering terluka di situ sehingga memutuskan untuk move on gitu. Karena berada di situ terus itu juga membuat mereka frustasi, depresi gitu, nggak bisa nyaman gitu. Ada yang merasa terganggu dan nggak nyaman di situ kalau aku lihat. Lalu di sini ada kartu ini. Jadi kalau aku lihat ya, toxic itu bisa dirasakan oleh siapapun di sini termasuk kalian sih. Cuman dari mereka aku melihat mungkin juga mereka itu merasa bahwa hubungan kalian itu cukup berat. Jadi logika mereka itu juga mengatakan mereka inginnya move on gitu. Tapi kalau yang kulihat di sini, saat mereka berusaha move on, mereka juga akhirnya merasa seperti ini gitu. Kehilangan kalian itu seperti kehilangan kontrol mereka terhadap diri mereka sendiri gitu. Dan mereka tersiksa dengan keadaan kayak gitu. Jadi satu sisi mereka berpikir ya itu emang toksik sih, itu emang berat gitu. Cuman kok
kayak mereka nggak bisa melepaskan kalian gitu. Mungkin kalian juga merasa ini toxic ya gitu. Di bottom of the deck, the dust tipping oracle ini ada let it go dan ada hurt and homeland gitu. Jadi kalau aku lihat di sini, ini gambaran mereka juga. Terkadang mereka ingin melepaskan kalian dan ingin move on, ingin ya beralih haluan gitu. Tetapi setiap mereka melangkah menuju arah yang berbeda dari kalian, mereka selalu terpanggil untuk pulang atau kembali, yaitu ke arah kalian lagi. Itu yang membuat mereka jadi frustasi di sini. Oke? Aku bacakan pesan dari Let It Go ini ya. Lepaskan apa yang sudah tidak baik untuk hidupmu. Nah ini mempertegas soal kartu toxic tadi. Let's do the toxification tadi gitu. Ada yang merasa seperti itu di sini sehingga ingin melepaskan aja daripada terluka terus, sakit terus kayak gitu. Oke, kemudian ada kartu ini. Nah di sini kalau aku lihat mereka itu sebenarnya berusaha denial ya, bahwa mereka sudah move on, bahwa mereka bisa melepaskan kalian gitu. Mereka berusaha mencari orang baru atau hal baru di luar sana gitu. Apapun di luar sana yang bisa mengalihkan perhatian mereka terhadap kalian gitu ya. Yang bisa membantu mereka move on. Tetapi usaha itu seperti sia-sia. Ini kayak mereka berusaha denial tapi itu gak berhasil. Mereka gak bisa membohongi diri mereka sendiri. Mereka nggak bisa membohongi suara dalam diri mereka sendiri gitu. Jadi sebenarnya mereka tuh berusaha keras gitu loh untuk menolak perasaan ini, untuk menolak pengakuan bahwa mereka masih mencintai kalian dan ingin kembali sama kalian gitu. Mereka berusaha menolak itu, berusaha untuk melawan itu, melawan fakta dan realita itu dalam diri mereka. Jadi berusaha denial sih sebenarnya. Tapi balik lagi itu semua tidak berhasil gitu loh. Semakin mereka mengelak itu, semakin mereka membohongi diri mereka, semakin mereka melawan realita yang ada dalam diri mereka, dalam perasaan mereka gitu. Mereka semakin merasa itu gak berhasil, kayak sia-sia gitu, berat gitu loh jadinya. Kalau aku melihat dari situasi ini, intinya kalau kita membohongi diri kita sendiri itu gak akan bisa gitu. Jadi it's okay gitu. Kalau memang mau move on, gak apa-apa move on. Tetapi gak usah bohongi diri dengan gue bisa kok hidup tanpa dia. Gue udah melupakan dia kok. Gue udah move on sih dari dia. Dia mah apa sih? Gak ada apa-apanya lah. Gue udah gak ada cinta-cintanya sama dia. Biasa aja. Gak usah kayak gitu. Kalau memang masih cinta ya udah gak usah ngomong kayak gitu. Jadi yang bikin gagal move on di sini, ini kalau memang beneran mau move on ya. Ini buat pesan buat siapapun, termasuk mungkin buat orang ini gitu ya. Bahwa antara move on dengan membohongi diri sendiri itu dua hal yang berbeda. Kalau move on ya move on aja, tidak harus membohongi diri sendiri. Maksudnya gini, iya kalau memang realitanya orang tersebut masih mencintai Libra gitu misalkan, it's okay, bilang aja gue memang masih mencintai Libra, gue masih sayang sama Libra. Iya sih memang dalam hati gue itu ada harapan ingin kembali sama Libra, tapi ya udahlah, gue juga akan berusaha untuk move on. Itu lebih enak gitu loh daripada membohongi dan melawan fakta yang udah diketahui sendiri gitu. Itu berat gitu. Itu kayak Five of Swords di sini. Konflik dengan dirinya sendiri, kapan mau move on? Karena dia hanya bertempur dengan dirinya sendiri. Jadi kayak dia melawan dirinya sendiri, itu berat gitu. Maksudnya melawan diri sendiri itu dalam hal ini adalah membohongi dirinya sendiri. Kayak dirinya bilang lo masih cinta sama dia gitu, tapi dirinya juga melawan realita itu. Enggak, gue udah gak cinta sama dia. Itu berat banget, udah gak usah bohong, biasa aja gitu. Kalau dalam diri orang tersebut mengatakan iya masih mencintai orang ini, iya masih mencintai Libra gitu misalkan, ya udah gak apa-apa, diakuin aja. Itu membuat langkah dia tuh lebih ringan kalau dia sudah menerima hal itu gitu. Dia berdamai dengan hal itu. Jadi dia gak terus konflik dengan dirinya sendiri gitu. Setelah dia sudah berdamai dengan itu, dia mau move on, let it go, ya silakan let it go gitu loh. Jadi tolong bedakan antara membohongi diri sendiri, membohongi realita gitu ya, denial ya. Bedakan itu dengan move on.
move on ya move on, tapi bukan membohongi diri gitu loh. Maksudnya ya gue masih mencintai lo gitu misalkan, itu nggak membohongi diri, tapi bukan berarti gue masih mau di situ atau masih mau melanjutkan hubungan itu. Sayangnya memang saat ini gue inginnya move on sih, kayak gitu misalkan contohnya. Kok sayangnya? Ya terserah lah, maksudnya ya emang sih gue masih mencintai orang tersebut, tetapi gue juga mau move on gitu, nggak apa-apa gitu loh. Jadi ini yang bikin mereka stres sendiri akhirnya. Aku ralat ya. Yang akhirnya yang akhirnya membuat orang ini stres sendiri adalah karena mereka mencoba membohongi diri mereka gitu. Ingat, syarat utama untuk move on adalah berdamai dulu dengan situasi itu. Ya, kalau orang itu berdamai dengan situasi itu, dia nggak harus mengelak terus gitu loh. Oh enggak, gue nggak terluka sama dia gitu, padahal terluka. It's okay, akuin aja. Terkadang orang itu bahkan nggak bisa mengakui sesuatu pada dirinya sendiri karena ego gitu loh. Jadi bukan orang yang egonya tinggi itu nggak harus berat mengakui sesuatu pada orang lain. Terkadang mengakui sesuatu pada dirinya sendiri aja mereka berat. Itu orang yang egonya tinggi. Iya nggak? Kalau orang egonya tinggi, jangankan. Ya, maksudnya jelas lah ya, mungkin mereka agak berat untuk mengakui sesuatu pada orang lain gitu. Yang mereka takutkan, pengakuan itu bisa bisa melukai egonya atau menurunkan pride-nya gitu ya. Tapi minimal dirinya itu kan tahu tentang dirinya sendiri gitu. Jadi it's okay gitu loh. Walaupun punya ego tinggi, pride tinggi, sama diri sendiri mah slow aja kali. Nggak apa-apa, biarin aja. Membohongi diri itu juga hal yang konyol gitu ya. Intinya berdamai kalau mau move on. Kalau belum berdamai dengan situasi, selalu denial, ya susah juga mau melangkah kayak gitu lah intinya. Oke? Ini kartu selanjutnya ya. Jadi nah ini terkadang sisi keras mereka itu mengatakan kayak ini sudah langkah yang tepat mereka untuk move on dari Libra gitu ya kan, bahwa mereka memang harus move on dari Libra, bahwa mereka bisa bahagia tanpa Libra gitu. Sisi ego mereka mengatakan hal itu. Tapi sayangnya balik lagi, ego itu suka bertentangan dengan kebenaran katanya ya. Ternyata kebenarannya ya kehilangan Libra membuat mereka benar-benar terpuruk gitu ya. Dan di sini mereka merasa kalau mereka itu benar-benar terikat sama Libra gitu. Jadi bayangkan gitu, karena merasa terikat, merasa bergantung secara emosional, merasa udah nempel banget gitu loh ya. Tergantungan sama Libra gitu. Jadi ketika nggak bersama Libra, ketika mereka menyadari mereka sudah nggak bersama Libra lagi, mereka seperti kehilangan arah gitu, seperti kehilangan mau kehilangan kekuatan kayaknya. Ya bukan berlebihan juga sih, ya mereka masih punya kekuatan itu, tapi mereka juga merasa kayak melemah gitu loh. Kayak gitu. Atau mungkin runtuh kali ya, pondasinya gitu kali ya, nggak ngerti lah ya. Orang ini terkadang sebenarnya kalau aku lihat sih, orang ini itu terluka karena egonya sendiri. Ya jadi dia membiarkan egonya menguasai diri mereka gitu, menguasai dirinya gitu ya. Dan kalau orang membiarkan egonya menguasai dirinya lalu nggak bersedia ditolong gitu ya, ya udah mereka akan terpuruk terus di sini kayak gitu. Mau sampai kapan gitu ya? Bisa saja ego itu bisa terus membunuh orang itu, terus menyakiti orang itu gitu. Maksudnya kayak gitulah intinya ya. Iya pastilah ya. Karena ego itu, nah ini loh kelihatan banget kan kayak bertolak belakang gitu. Jadi ego itu memang selalu bertentangan dengan kebenaran. Itulah kenapa gara-gara ego itu mereka berusaha denial terus. Mereka nggak pernah bisa move on kalau mereka
hanya terus melawan diri mereka sendiri gitu. Jadi ya udahlah ya gitu. Tapi aku melihat orang ini tuh kayak itu dikuasai oleh egonya, tapi desire-nya terhadap Libra itu masih ada dan masih belum bisa melepaskan karena di sini ada Four of Pentacles. Jadi keadaannya ya sedih aja terus gitu. Tapi ya yang bisa menolong mereka ya sebenarnya diri mereka sendiri. Kalau mereka membiarkan ego terus membelenggunya, menguasainya, mereka nggak membukakan itu dari dalam gitu, orang lain nggak bisa masuk untuk membantu, untuk rescue mereka gitu ya, intinya gitu. Oke, kita langsung ke The Dusty Pink Oracle. Di sini ada Scar. Aku bacakan pesannya ya. Sesuatu yang menyakitkan tapi ya bisa menjadi cantik di versi yang lain gitu ya. Apa yang mereka pilih saat ini tidak lepas dari sejarah yang mereka lalui. Oke, soul connection bisa menjadi trigger luka itu kembali terasa atau membantu proses healing. Oke, aku ngerti. Gini ya, kalau kalian merasa orang ini itu nyebelin gitu ya, kan seperti yang kita lihat, kayaknya orang ini tuh punya ego yang besar, pride yang tinggi gitu. Sikap mereka yang walaupun mereka itu terluka, tapi mereka itu kayak berat untuk mengakui, berat untuk membuat inisiatif gitu ya, sesuai dengan keinginan mereka gitu ya. Jadi kayak mereka ingin ke A, berjalan ke A, tetapi mereka sulit berjalan ke A karena egonya gitu loh. Jadi sikap mereka itu gitu ya, itu tidak lepas dari luka masa lalu mereka gitu. Ini bisa luka dari mana saja. Pertama, luka dari keluarga bisa. Kedua, dari hubungan sebelumnya bisa gitu. Atau bisa juga kedua-duanya saling mendukung juga bisa. Tapi sikapnya yang itu dipengaruhi oleh luka yang sebenarnya belum sembuh dalam diri mereka gitu. Jadi mereka tuh punya luka yang kayaknya itu saat bersama kalian sebenarnya ada proses healing itu gitu. Tetapi kadang ada hal-hal yang bisa menjadi trigger untuk luka itu keluar, ego itu akhirnya kembali lagi menguasai mereka. Jadi mereka itu terkadang jadi kayak anak kecil gitu loh, yang pengennya mungkin dimengerti gitu ya, kayak gitu. Terus mungkin sikapnya menyebalkan gitu, kayak gitu sih. Kayaknya tuh nggak lepas dari luka yang sebenarnya belum sembuh dalam diri mereka gitu ya. Di sini ada happiness. Aku bacakan pesannya ya. Saatnya menuai karma baik dari ketulusan dan keteguhan pada prinsip untuk mendengarkan hati nurani, meski jalannya sering tidak mudah. Oke. Jadi sebenarnya ini balik lagi sih. Orang ini punya potensi bahagia sama kalian sebenarnya. Kalian punya potensi punya hubungan yang bahagiakan apapun hubungannya ya. Kalian bisa jadi partner healing sebenarnya. Tapi itu semua kembali pada kalian, kembali pada mereka. Karena balik lagi, siapapun gak akan bisa menolong kita kalau kita tidak membukakan pintu itu. Enggak. Jadi orang pertama yang bisa menolong kita adalah diri kita sendiri gitu. Contoh, orang yang ya seperti yang aku bilang tadi sih, orang yang terjebak sama egonya, orang yang terpuruk dalam pikirannya gitu. Dia nggak bisa dibantu sama siapapun kalau dia itu nggak mau membuka diri untuk dibantu gitu. Dia harus bangkit dulu untuk bisa meraih tangan dari luar sana yang sudah disodorkan sama ke dia gitu loh. Dia harus bangkit dulu setidaknya untuk meraih tangan-tangan di luar yang berusaha untuk menawarkan bantuan pada dia atau pada mereka itu. Intinya kayak gitu. Jadi intinya orang pertama yang bisa menolong kita adalah diri kita sendiri gitu ya. Jadi buat Libra mungkin kalian juga sedang memanifestasikan happiness ini gitu ya. Oke, nah desire. Jadi aku pikir orang ini sebenarnya melihat kalian Libra sebagai sumber kebahagiaan ya, dan sosok yang bisa memenuhi desire-nya ini gitu. Kayak kalian tuh sudah bisa mengisi itu semua gitu. Kayak gitu lah intinya. Intinya mereka melihat kalian tuh sebagai jawaban sebagai jawaban happiness mereka dan desire mereka ini gitu.
Apalagi di sini ada the devil juga kan. Di sini passion, desire gitu ya. Obsesi, kayaknya mereka juga terobsesi sama kalian kayak gitu. Di sini ada image ya. Kalau yang aku lihat di sini, aku baca dulu ya. Buat kalian, aku bacakan. Pemantik dalam hidup ini bisa bermuara pada kebahagiaan atau karma. Nah ini dia. Mereka punya desire sama kalian jelas, punya obsesi. Kalau mereka nggak bisa mengendalikan ini saat sama kalian, balik lagi hubungan ini tuh jadi toksik. Akhirnya apa? Saling menyakiti. Itu cuma jadi kayak lingkaran karma aja, kayak gitu. Seperti itu. Jadi kalau ini nggak bisa dikontrol sama mereka gitu, misalkan sama semuanya lah, terserah ya mungkin. Tapi aku melihat mereka itu punya desire yang besar gitu sama kalian. Jadi kalau mereka nggak bisa kontrol ini gitu ya, mereka hanya sekedar mengikuti desire-nya tanpa berusaha untuk memahami situasi di antara kalian, untuk disikapi lebih bijaksana atau dewasa gitulah ya. Hanya mengikuti ego, desire, obsesi gitu. Jadi kayak arahnya tuh nggak jelas. Bukan arah orang yang berpikir cukup dewasa gitulah misalkan. Hati-hati gitu ketika desire ini tidak punya arah atau tidak dikontrol gitu ya dengan akal sehat gitu misalkan. Takutnya akhirnya kayak kalian itu kalau bersama cuman kayak saling menyakiti gitu. Karena cuman dikuasai ini obsesi dan ego gitu. Jadi pastikan kalian menguasai diri kalian, bukan ego, desire atau obsesi itu yang menguasai gitu. Buat mereka juga sih, karena kalau enggak ya balik lagi. Ini bisa membuat hubungan kalian itu sebenarnya menyenangkan ya, desire ini gitu ya. Tetapi kalau ini tidak dikontrol, desire di sini kan termasuk obsesi juga ya. Dalam bacaan ini ya, aku melihatnya ada obsesi juga, ada ego juga gitu. Intinya kalau semua itu tidak dikontrol, hanya ingin maunya sendiri, hanya ingin memuaskan apa yang menjadi desire-nya sendiri gitu ya. Takutnya gitu ya, hubungan ini itu ya balik lagi bisa ke arah siklus karma. Kok siklus karma? Iya, maksudnya bisa ke arah karma gitu loh. Namanya saling menyakiti gimana sih gitu kan. Ini bisa bermuara pada kebahagiaan atau karma gitu. Jadi kalau ini bisa dikontrol dengan baik, ya ini bisa menjadikan hubungan kalian itu membahagiakan gitu kan. Ya nggak lengkap gitu ya, lebih hangat gitu ya. Cuman kalau tidak dikontrol dengan baik, ini juga bisa bermuara pada karma yang kayaknya nggak enak gitu loh, karena saling menyakiti ya. Jadi kayak karmik gitu loh. Ini apalagi di sini ada toxic ya kan. Nah, di sini ada image, aku bacakan pesannya ya. Image yang dibangun tak ada artinya jika itu hanya ilusi. Sesuatu di balik itulah yang penting. Bahagia, cinta, dan harmonisasi seharusnya untuk dirasakan, bukan hal yang berusaha ditampilkan namun tak ada dalam realita. Iya. Jadi mungkin aja ada orang di sini yang berusaha membangun image bahwa mereka sudah move on, bahagia dengan jalannya gitu ya. Tetapi ternyata dalam diri mereka merasa stuck gitu loh. Mereka merasa terpuruk gitu dengan perasaan mereka sendiri. Jadi buat apa membangun sebuah image tapi di dalamnya tidak seperti itu. Yang penting adalah bagaimana yang kita rasakan sih sebenarnya. Karena di sini yang aku lihat kayak ego mereka itu berusaha membuat mereka ingin menampilkan bahwa mereka baik-baik aja, mereka oke tanpa Libra gitu. Ya, dan ego mereka itu sebenarnya yang buat mereka terluka gitu ya. Padahal ya balik lagi ya, maksudnya ego itu yang buat mereka ingin menampilkan image itu mungkin ya, bahwa mereka oke, baik-baik aja gitu ya. Padahal dalam diri mereka merasa terpuruk tanpa Libra gitu. Jadi balik lagi, ego itu memang bertentangan dengan kebenaran sih, katanya begitu ya. Oke, padahal dalam diri mereka ini di bottom of the deck dari Ocean of Emotions, mereka berharap bahwa Libra itu bisa menjadi milik mereka gitu loh. Seperti itu dari bottom of the deck-nya ya. Mereka merindukan Libra gitu kalau aku lihat di sini ya. Oke, kita langsung baca dari Life as We Know It. Oke. Ya, aku melihat dari kartu ini kemungkinan ada orang yang
tidak setuju dengan hubungan kalian atau tidak suka dengan hubungan kalian gitu. Mungkin ada yang sirik juga sama hubungan kalian ya, mungkin loh ya, seperti itu. Kayak ada yang nggak suka kalau kalian bersama, mungkin saja gitu ya. Kita bacakan ya pesannya. Kita tidak bisa mengatur keinginan dan sikap seseorang bahkan saat ia ingin menyakiti kita. Kuatkan hati dan mental untuk tidak masuk dalam permainannya, oke? Fokus pada hidup dan pencapaian. Mereka hanyalah kelompok yang frustasi dengan hidupnya. Tidak bisa mengatasi iri yang membelenggunya, oke? Jadi pesan buat kalian yang merasa ada yang mungkin iri dengan hubungan kalian, yaitu pesannya gitu. Jadi sebenarnya nggak usah fokus sama pandangan orang ya. Pandangan orang itu tidak harus menjadi standar gitu loh, kalian harus melakukan apa, karena kalian kan punya prinsip gitu ya. Kalau kalian nyaman di hubungan itu, kalian memang mau membangun hubungan itu ya nggak apa-apa gitu. Tapi kalau enggak ya sudah, kalian yang penting membangun hidup kalian gitu kan. Terus yang aku lihat di sini juga ini sih, ini adalah energi, ini kan aku baca dengan intuisi ya. Ini energi dimana di sini ada orang yang ingin fokus sama diri mereka dan ini loh, mau eliminasi siapapun yang hanya mengganggu kedamaian mereka. Mungkin saja ini energi Libra ya, jadi kayak Libra merasa mungkin tidak bisa mengatur keinginan atau sikap orang, bahkan saat orang tersebut ingin menyakiti Libra gitu. Jadi Libra berusaha menguatkan hati dan mental untuk tidak masuk dalam permainannya. Mungkin semacam energi orang yang berusaha untuk gak melihat ke belakang, untuk gak tergoda dengan seorang di masa lalu gitu, dan gak mau terjebak dalam permainan yang mungkin nanti hanya akan menyakiti dia terus gitu. Jadi mungkin dia kayak gak mau terjebak sama rayuan orang dari masa lalu, karena dia melihat kayaknya rayuan itu bisa membawa dia pada hubungan, dimana hubungan itu dia melihatnya hanya sebagai permainan yang nantinya akan menyakiti dia terus gitu. Jadi mungkin ada energi kayak gitu kali ya. Jadi pengen fokus untuk membangun empire-nya sendiri gitu. Oke, kita lanjut ke sini ya. Perjuangkan hak dan pilihanmu, jangan biarkan pihak lain bermain di atasnya. Dengarkan intuisi dan hati nuranimu. Merekalah yang akan menuntunmu. Langkah dengan jujur tanpa melangkah dengan jujur tanpa melawan hati. Menjauhkan diri dari penyesalan karena menjalani pilihan orang lain. Oke, kalau aku lihat di sini mungkin saja ada yang mengintervensi hubungan kalian, ya. Seperti yang aku bilang tadi, mungkin ada yang nggak suka sama hubungan kalian, ada yang nggak setuju di sini, dan ada yang mau mengintervensi hubungan kalian. Tapi ingat, ya, orang boleh berpendapat, kalian boleh mempertimbangkan pendapat itu. Tetapi yang terpenting, ini pesan buat semuanya, termasuk kalian, termasuk orang yang dealing sama kalian ya Libra. Yang penting adalah kalian memutuskan sesuai dengan suara hati dan intuisi kalian. Jangan sampai kalian menjalani pilihan orang lain ya yang tidak sesuai dengan hati kalian. Karena takutnya kalau kalian menyesali itu nyesalnya besar banget. Menyesal pertama itu tidak membuat kalian bahagia. Kedua, menyesal karena itu bukan pilihan kalian gitu. Jadi kayak konyol gitu, kalian menjalani sesuatu yang bukan pilihan kalian sendiri tapi pilihan orang lain. Lalu kalian gak bahagia di situ, itu penyesalannya besar mungkin ya, menurut aku ya. Jadi hati-hati aja. Semua pilihan ada resikonya. Yang penting kalian memilih yang benar-benar sesuai dengan suara hati kalian, ya, bukan menjalani pilihan orang lain gitu. Oke, kita lihat dari bottom of the deck, the Life as We Know It Oracle ya. Di sini pesannya ini, aku bacakan ya. Segala yang kalian tidak bisa atur atau kontrol itu mengajarkan kalian untuk berbesar hati melepaskan ya. Di sini aku akan bacakan pesannya. Semesta memiliki dinamikanya sendiri. Seorang tidak bisa selalu mengatur keadaan luar, tapi ia bisa mengatur langkah, pandangan dan perasaannya. Terkadang ada yang tidak bisa dipaksakan dan tantangannya bukan menaklukkan itu, tapi bagaimana menaklukkan sesuatu dalam diri untuk melepaskan. Oke. Jadi ini pesan buat siapapun ya, mungkin orang yang dealing dengan Libra juga gitu. Ketika desire atau obsesi itu menguasai diri seseorang dan membuat orang tersebut jadi nggak merasa peaceful gitu ya, it's okay gitu loh.
tidak semua hal itu bisa dipaksakan. Jadi saat kita nggak bisa memaksakan hal itu, terutama tentang pilihan orang dan perasaan orang atau kenyamanan orang gitu ya, disitulah kita yang harus mengontrol diri sendiri gitu ya. Ada hal yang harus kita taklukkan. Tidak semua yang kita taklukkan itu berada di luar. Terkadang dalam diri kita sendiri. Terkadang menaklukkan sesuatu dalam diri itu ya. Terkadang seperti itu. Terkadang itu yang harus ditaklukkan gitu loh ya. Karena yang lumayan berat tuh memang melawan diri sendiri sih kayak gitu ya. Soal melepaskan, soal berbesar hati itu juga sesuatu yang berat, oke? Sesuatu yang berat tapi bukan berarti nggak mungkin kan. Tapi kalau itu sudah berhasil, orang itu lebih peaceful dan lebih mudah bahagia gitu. Lebih ringan lah melangkah. Itu aja untuk Libra Sun Moon Rising. Jangan lupa like dan share. Kita ketemu lagi di video lainnya. Bye Libra.